Zuhdi capek, duduk dulu yuk. Iya, itu aja. Ya udah, yuk. Mau minum nggak? Boleh. Sini. Ya kamu tahu nggak sih, kalau misalkan air tuh bisa dilihat dari fisik-fisikanya loh. Masa sih? Iya. Jadi air tuh punya sifat-sifatnya. Apa aja emang? Yang pertama nih, itu menempati ruang. Jadi air itu menempati sesuai bentuknya. Misalkan nih wadahnya ini kan botolan gitu ya. Jangan lihat mereknya. Botolnya kayak gini kan. Nah, ini airnya bakal selalu ngikutin bentuknya, bentuk wadahnya. Misalkan nih, aku botol satu lagi. Wow. Kita pindahin ke sini ya. Sini Zek. Jadi kan ini tuh berbeda gitu kan. Nah, padahal airnya sama. Nah, tapi air itu menyesuaikan bentuknya dengan wadahnya. Itu sifat yang pertama. Terus sifat yang kedua itu air itu mempunyai berat. Ya benda di seluruh jagat raya gitu ya, itu semua pasti memiliki berat. Tak terkecuali itu air. Jadi air ini punya berat tertentu. Mungkin sekarang nggak bisa dicontohin sih, tapi gampangannya kalau misalkan sesuatu benda yang punya berat itu kan pasti jatuh kan. Itu pasti jatuh karena air ini juga mempunyai berat. Halo Smart Kids, selamat datang di Les Gratis. Nah, di sini kita akan membahas materi-materi praktikum, trik dan permainan angka, serta materi-materi UN. Are you ready Smart Kids? Stay tune! Percobaan kali ini akan menunjukkan bahwa air dapat menempati ruang dan mempunyai berat. Alat dan bahan: piring neraca, penggantung piring neraca, lengan neraca, tiang neraca, pompa plastik, gelas kimia berisi air bersih secukupnya. Langkah percobaan: letakkan tiang neraca ke meja percobaan. Letakkan lengan neraca. Pasangkan piring neraca pada penggantung piring neraca kedua-duanya. Gantungkan pada lengan neraca. Neraca dalam keadaan setimbang. Ambillah sedotan pompa plastik. Ambillah air secukupnya. Masukkan air ke salah satu piring neraca. Neraca dalam keadaan tidak setimbang. Hal ini menunjukkan bahwa air menempati ruang dan mempunyai berat. Aplikasi. Terus yang ketiga nih ya, itu air itu permukaannya selalu tenang atau datar. Oh ya? Contohnya nih ya, misalkan relatif datar ya kalau misalkan di tempat-tempat yang nggak mengalir. Kayak misalnya bukan di sungai gitu kan, di sungai juga kadang ada yang datar gitu kan. Contohnya nih, meskipun dimiringin sekalipun, ini mesti
apa namanya, permukaannya itu masih selalu datar, kayak di garis gitu kan, kayak kepotong gitu. Nah itu pasti airnya selalu kayak gitu. Contohnya juga di sini. Oh Kolam ini, iya. ya. Aduh, hijau banget ya kan, lunas loh. Ya ini kan permukaannya selalu tenang gitu kan, selalu datar gitu kan. Meskipun ini kan gerakan-gerakan yang lain juga gelombang karena hewan-hewan gitu kan dan sebagainya. Dan itu salah satu contoh, salah satu sifatnya, sifat air. Jadi permukaannya itu selalu tenang dan datar. Oke. Nah, yang keempat nih ya. Jadi air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh ini ya, pakai tas. Untungnya gue pakai waterproof. Tapi kelamaan ya. Halo Smart Kids, selamat datang di Les Gratis. Nah, di sini kita akan membahas materi-materi praktikum, trik dan permainan angka, serta materi-materi UN. Are you ready Smart Kids? Stay tune! Percobaan kali ini akan menunjukkan bahwa air dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Alat dan bahan: selang plastik, gelas kimia, Erlenmeyer berisi air berwarna, pompa plastik, jembatan pembakar. Langkah percobaan: ambillah jembatan pembakar, letakkan di meja percobaan. Ambillah Erlenmeyer, letakkan di atas jembatan pembakar. Ambillah gelas kimia, letakkan di dekat jembatan pembakar. Ambillah selang plastik, salah satu ujungnya masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ambillah selang plastik, sedotlah melalui selang agar air dapat mengalir ke dalam gelas kimia. Air dari Erlenmeyer dapat mengalir ke dalam gelas kimia. Erlenmeyer lebih tinggi dari gelas kimia. Hal ini menunjukkan bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Peganglah selang pada Erlenmeyer, angkatlah gelas kimia ke atas agar lebih tinggi dari Erlenmeyer. Ternyata air dari gelas kimia dapat mengalir ke dalam Erlenmeyer karena gelas kimia lebih tinggi dari air. Letakkan kembali ke bawah. Air akan mengalir kembali dari Erlenmeyer ke gelas kimia. Hal ini menunjukkan bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aplikasi: air hujan turun, air sungai yang mengalir, 3. Air terjun.